mulai? Udah direkam. Oke. Lanjut ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman dari A dan juga selamat sore saya ucapkan kepada Miss Rossi selaku dosen pengampu pada mata pelajaran pada mata kuliah perusahaan. Pertama-tama di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan poin yang sudah kami buat dalam bentuk PowerPoint ini. Untuk bisnis plan yang sudah kami rancang, sudah kami bicarakan dan kami diskusikan, yaitu bernama Frozen Food Lamongan Instan. Sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman di kelompok saya. Ada di grup ini. Pertama adalah saya sendiri, Hilda Sakinah, lalu ada Rahel Putri Amelia, lalu Sutri Rianti, dan juga Awal Nur Ihsan. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan 6 bagian dari bisnis plan yang telah kami buat, yaitu yang pertama adalah tentang perusahaan, lalu visi dan misi perusahaan, lalu SWOT analisis, keunikan dan keunggulan, lalu pemasaran, dan proses produksi dan juga deskripsi produk, lalu ada keuangan dan juga lampiran. Untuk presentasi pertama ini yaitu sejarah perusahaan akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Hilda Sakinah. Sejarah perusahaan Lamongan Instan merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan, khususnya makanan khas warung Lamongan. Lamongan Instan berinovasi menghasilkan produk makanan khas Lamongan yang biasanya dibeli dalam bentuk matang. Produk ini dihadirkan dalam bentuk frozen food, sehingga bisa dinikmati kapan saja saat diinginkan. Nah, selain berawal dari hobi makan para pendirinya, Lamongan Instan ini juga mempertimbangkan kebutuhan pasar saat ini, yaitu makanan cepat saji yang disukai oleh para ibu yang ingin menyajikan makanan enak tanpa ribet. Lalu mengenai perusahaan kami, nama usaha kami itu Lamongan Instan. Bidang usaha kami yaitu memasarkan produk kuliner dengan bahan baku bumbu berkualitas yang dibuat sendiri serta bahan makanan yang praktis dan cepat saji khas Lamongan. Untuk lokasi usaha kami berada di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Lalu untuk struktur permodalan 100% modal sendiri dengan total modal sebesar 50 juta. Di sini adalah informasi pendiri dari perusahaan Lamongan Instan. Yang pertama yaitu Sutri Rianti. Sutri Rianti ini bertempat tinggal di Jalan Raja Wali Selatan, Blok A, nomor 9, Gunung Sahari Utara, Sawang Besar, Jakarta Pusat. Lalu ada saya sendiri, Hilda Sakinah, bertempat tinggal di Jalan Haji Mustafa 6, nomor 10, Perusahaan Depok. Lalu ada Rahel Putri Amelia, bertempat tinggal di Jalan Mampang Perapatan, Parang, Jakarta Selatan. Dan untuk Awal Nur Ihsan bertempat tinggal di Jalan Cikas Barat 3, Blok C4, nomor 17, Pakaian Jaya. Untuk struktur organisasi perusahaan kami, yang pertama adalah CEO atau Chief Executive Officer, yaitu Sutri Rianti. Sutri Rianti adalah orang yang berinvestasi di perusahaan dengan tidak berkontribusi langsung dengan proses produksi. Selain itu, selain berinvestasi, owner ini juga memiliki tugas yang bersangkutan dengan proses administrasi perusahaan. Lalu ada CFO, yaitu Awal Nur Ihsan. Awal Nur Ihsan ini sebagai pengatur keuangan di perusahaan.
Segala bentuk proses keuangan, baik keuangan masuk ataupun keluar, memerlukan izin dari awal Nur Ihsan. Lalu ada COO atau Chief Operational Officer, itu saya sendiri, Sudha Sakinah, dan saya berperan sebagai pihak yang mengatur jalannya produksi pada perusahaan. Nah, produksi produk perusahaan ini berjalan lancar dengan adanya dukungan dari pihak produksi. Lalu ada WP pemasaran, yaitu Rahel Putri Amelia. Rahel Putri Amelia ini berperan sebagai bagian dari pihak pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Besarnya pendapatan di perusahaan juga bergantung pada bagaimana pihak pemasaran melakukan pemasaran produk pada konsumen. Untuk visi, misi, dan tujuan akan dipresentasikan oleh teman saya, Sutri Rianti. Saya dah. Baik. Terima kasih atas waktunya. Visi, misi, dan tujuan daripada Lamongan Instan. Yang pertama adalah visinya, memperkenalkan makanan Lamongan serta membuat makanan berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya, misi dari Lamongan Instan adalah membuat makanan dengan rasa yang enak, memastikan kualitas makanan yang diterima oleh pelanggan adalah kualitas yang terbaik, dan mempromosikan produk di berbagai media. Tujuan daripada usaha kami adalah sebagai usaha yang mampu bersaing dan berkembang dalam menyediakan produk kuliner berkualitas serta praktis bagi semua kalangan. Lalu memberikan keuntungan bagi para pemegang saham dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan kompensasi yang sesuai dengan beban kerja, jenjang karir, dan sebagainya. Udah ya, di situ aja gue salah sebut nama lu. Hah? Gue salah sebut nama lu. Udah terus gak apa-apa. Sampai sini aja udah. Prinsip perusahaannya dibacainnya sama siapa? Rahel ya? Bukan, awal. Awal ya? Kalau masih gue sih tadi tuh Ganti nggak sih? Kayak ganti keuangan deh kayaknya. Iya, makanya gue tadi. Gue salah sebut. Udah gak apa-apa ya, tadi kata aja begini. Awal ya harusnya ya? Iya, harusnya awal ya. Kayanti. Yaudah, lanjut. Baik, terima kasih Sutri Rianti. Lalu untuk presentasi berikutnya, yaitu prinsip perusahaan, akan dipresentasikan oleh teman saya, Awal Nur Ihsan. Baik, terima kasih Kak Hilda atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perusahaan. Kami memiliki 5 prinsip perusahaan, yaitu ada integritas, kerja sama tim, profesional, fokus pada pelanggan, dan perkembangan berkelanjutan. Lalu kita masuk ke keunikan dan keunggulan kompetitif. Kita memiliki beberapa keunikan dan keunggulan kompetitif. Keunikan dari perusahaan kami berada pada tingkat mobilitas dan kenyamanan yang tinggi, yaitu sebagai berikut. Keunikan yang pertama adalah online, dan yang kedua adalah frozen food. Online, penjualan dan pemasaran online akan memudahkan pelanggan untuk memilih berbagai produk yang ada pada toko kami. Untuk frozen food sendiri, produk dari frozen food masih dapat disimpan di dalam pembeku jika memang tidak digunakan, dan ini biasanya awet untuk waktu yang lama. Kami memiliki 3 keunggulan kompetitif yang pada produk dan toko yang kami miliki. Pertama, ada diferensiasi produk kreativitas, diferensiasi kualitas pelayanan, dan diferensiasi citra. Lalu ada SWOT analisis. Kita ada strength, ada unik, pangsa pasar dan pemasaran yang cukup tinggi, lokasi vendor, lokasi pemasok kita dekat. Ada weakness atau kelemahan, waktu expired makanan yang terbatas. Karena untuk makanan sendiri kuat sekitar 3-4 minggu saja di dalam freezer. Ada peluang, produk frozen food sendiri
mempunyai cita rasa yang kuat dan harganya pun terjangkau. Untuk ancaman sendiri, bahan baku ayam yang sering terkena isu terserang penyakit menyebabkan asumsi masyarakat terhadap makanan mengandung bahan pengawet. Kompetitor analisis. Pesaingnya masih belum banyak dan distribusi pangsa pasar untuk produk Lamongan instan itu dari kalangan bawah sampai menengah. Distribusinya kami ke kios-kios di pasar tradisional, minimarket, dan supermarket. Juga langsung kepada pembeli melalui marketplace. Ruang lingkup bisnis dari usaha kami merupakan usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner. Untuk cakupan geografi sendiri, produk kami ditujukan untuk semua masyarakat Indonesia dari segala penjuru daerah, khususnya ada di Pulau Jawa, dengan pangsa pasar terbesar. Proses produksi. Bahan yang sudah ada dipilah-pilah, kemudian dibersihkan. Bahan-bahan dipotong-potong sesuai porsi yang akan digunakan. Menyiapkan dan sekaligus mengecek bumbu dan juga peralatan memasak. Bahan yang sudah disiapkan akan dimasak sampai matang. Tiriskan masakan yang sudah dimasak, yang baru dimasak tadi hingga kering. Siapkan plastik untuk menyimpan makanan. Jika makanan sudah kering, siapkan sesuai bagaimana akan dijual. Bungkus makanan dalam plastik yang sudah disiapkan dan kosongkan udara agar makanan menjadi lebih awet. Berikan seal dan simpan makanan yang sudah diplastikan pada freezer. Baik, saya kembalikan kepada Kak Hilda. Terima kasih awal Melissa untuk presentasinya. Untuk presentasi selanjutnya yaitu rencana pemasaran akan dipresentasikan oleh teman saya Rahel Putra Melia. Untuk Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih Hilda atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang pertama kita di online. Penjualan online melalui sosial media dan marketplace sambil dijual offline di kedai. Pembaruan stok dilakukan di marketplace untuk merubah barang kosong menjadi tersedia. Lalu kami juga promosikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Shopee. Lalu untuk kedua, rencana pemasarannya kita offline, penjualan offline di kedai Lamongan instan setelah produksi selesai, maka yang pertama akan dijual secara offline di kedai Lamongan instan. Lalu yang ketiga, kita juga ada reseller. Mengirim barang sesuai pesanan reseller. Untuk permulaan rencana reseller, kami hanya akan ada di area Jabodetabek, pengiriman menggunakan ojek online. Di sini untuk deskripsi produknya, untuk paket ayam, satu per paket itu mendapatkan 5 pieces ayam, paha atau dada, atau bisa di-mix, lalu mendapatkan 1 cup sambal ukuran 125 ml, terus sudah mendapatkan lalapan seperti kemangi, ketimun, dan kol. Untuk harga ecerannya 75.000 dan untuk harga resellernya 70.000 per paket, minimal 10 paket. Di sini kalau untuk paket lelenya, isi paketnya itu 5 piece, 1 cup sambal ukuran 125 ml dan juga mendapatkan lalapan seperti kemangi, ketimun, dan kol. Untuk harga e-chartnya di sini 65.000 dan resellernya 60.000 per paket, minimal 10 paket. Untuk paket satenya, isi paketnya itu opsional. Ada 10 piece sate usus, 10 piece sate ati ampela, 10 piece sate telur puyuh, 10 piece sate kulit, 10 piece sate kepala ayam, atau juga bisa di mix masing-masing itu 2 piece. Dan di sini sudah include 1 cup sambal ukuran 100 ml dan lalapannya kemangi, ketimun, dan kol.
kasih, kembali ke moderator. Terima kasih Ra Putra Melia atas presentasinya. Lalu untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sutri Rianti mengenai proyeksi keuangan. Untuk Sutri Rianti, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Hilda. Saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan dalam bisnis plan Lamongan Instan ini. Yang pertama adalah anggaran investasi. Total biaya investasi yang digunakan untuk menjalankan bisnis Lamongan Instan ini adalah 50 juta rupiah yang akan digunakan dalam 3 komponen biaya, yaitu pra-investasi, biaya aktiva, dan biaya operasional. Yang pertama, biaya pra-investasi sebesar 1.500.000. Biaya ini akan digunakan untuk mengurus perizinan, survei lokasi, dan biaya perekrutan karyawan dengan perincian sesuai tabel ini. Yang pertama, untuk pengurusan perizinan usaha sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada survei lokasi 300.000 rupiah dan biaya perekrutan karyawan sebesar 200.000 rupiah. Dan di dalam tabel ini adalah biaya praaktiva. Jadi sebelum kita memulai usaha ini, berikut adalah peralatan dan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengawali usaha ini. Ada sewa bangunan per tahun, 1 unit dengan nominal 15 juta rupiah selama 1 tahun. Selanjutnya peralatan yang wajib ada sebelum usaha ini dimulai yaitu freezer 2 unit, satunya 3 juta, jadi totalnya 6 juta. Ada laptop, chopper, panci, baskom, pisau, talenan, peralatan makan, gelas, piring, sendok, dan lain-lain. Lalu ada interior, 1 area unit toko Lamongan Instan. Untuk biaya interiornya adalah 2.850.000. Dan juga peralatan kebersihan 1 set 100.000. Jadi total semua barang-barang yang dibutuhkan sebelum mengawali usaha ini adalah 28.670.000, belum termasuk biaya modal ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah rincian dari tabel di atas. Biaya sewa toko sebesar 15 juta rupiah selama 1 tahun. Biaya ini sudah termasuk perabotan yang tersedia, seperti AC, peralatan di kamar mandi, dan ada juga TV. Peralatan adalah biaya yang meliputi semua alat yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini. Lalu ada interior tadi. Biaya ini meliputi biaya interior ruangan yang sudah mencakup meja, kursi kasir, kursi tunggu, wallpaper, dan hiasan dinding yang lainnya. Oke, selanjutnya. Biaya operasional. Biaya operasional sebesar 19.830.000. Ini merupakan sisa dari biaya investasi yang digunakan untuk pencadangan biaya operasional di bulan pertama, dan sisanya akan digunakan untuk biaya operasional lainnya bila ada. Adapun rencana biaya operasional di bulan pertama kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji karyawan 4 juta rupiah, biaya promosi 200.000, biaya listrik, air, dan telepon 500.000, dan biaya bahan baku 15 juta rupiah. Itu untuk rencana produksi selama 1 bulan. Jadi total biaya operasionalnya adalah 19.700.000 rupiah. Sisanya nanti akan untuk biaya operasional lainnya yang mungkin belum tertulis dalam PPT ini. Baik, perhitungan laba rugi. Jadi estimasi penjualan per tahun dari Lamongan Instan adalah 600 juta rupiah. Dan selanjutnya ada gaji dan tunjangan selama 1 tahun 44 juta rupiah. Sewa toko 15 juta. Untuk promosi total selama 1 tahun 2.400.000. Listrik, air, dan telepon 6 juta. Ada pemeliharaan 5 juta. Biaya produksi
selama 1 tahun kami estimasikan 180 juta rupiah. Jadi totalnya semuanya adalah 252 juta rupiah. Dan laba sebelum pajak 600 juta dikurangi 252 adalah 348 juta, itu sebelum pajak. Dan pajak penghasilannya sebesar 0,5%, yang dihitung adalah selisih dari 500 juta. Jadi kalau totalnya 600 juta, yang kena pajak hanya 100 juta rupiah. Sebesar 5 juta rupiah. Dan hasil akhir laba setelah pajak adalah 343 juta rupiah selama 1 tahun. Baik, selanjutnya adalah break even point. Fixed cost sewa bangunan ada 15 juta dibagi 12, 1.250.000. Ada listrik, promosi, dan maintenance sesuai yang tertera dalam layar. Dan untuk mencapai BEP untuk unit ayam, kita harus melakukan penjualan 90 paket. Selanjutnya, untuk mencapai BEP unit lele, kita harus menjual 78 atau 79 paket. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai BEP unit sate, kita harus menjual produknya sebanyak 119 paket sate. Baik, selanjutnya laporan penjualan. Jadi kami sudah mencoba untuk menjual, meskipun ini hanya BP yang akan berjalan jika kita sudah ada modalnya, tapi kita tetap mencoba memproduksi. Waktu itu ada penjualan ayam 1 paket dan penjualan lele 2 paket. Itu semuanya secara offline, karena penjualan online kami belum ada. Oke, selanjutnya ini adalah bukti-bukti lampiran penjualan offline. Nah, itu adalah toko online kami, ada di Shopee, namanya Lamongan Instan. Ada juga di Instagram sama Lamongan Instan. Kalau mau order bisa kunjungi halaman tersebut. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sri Rianti atas presentasinya. Baik, untuk bisnis plan yang sudah kami buat dan diskusikan, itu sudah kami presentasikan. Harapan kami semoga sudah kami lakukan dapat untuk teman-teman tahu bagaimana proses dan juga rencana untuk bisnis yang akan di mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok kelompok 6, yaitu Awal Risan, Sri Rianti, Raha Putra Malia, atas kehadirannya pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.